Bismillahirrahmanirrahim. Gak boleh, parfumnya harus nikmat, harum. Orangnya harum, bajunya oke, murah senyum. Bu, bayangkan kalau suami ibu seperti itu tiap hari Bu. Kira-kira gimana? Betah nggak di rumah? Dan sekarang? Ini suami-suami ini kalau masuk mall, suami-suami ini ya kalau masuk mall, Bu, mohon maaf Bu, ini kalau masuk mall, begitu kena aroma, noleh. Aromanya buat noleh. Pulang ke rumah ada perbandingan, buat lari. Karena alhamdulillah menzalik. Aroma penting, kemudian penampilannya dilihat enak, itu penting, kemudian bersih, wangi. Orang-orang tua dulu bangun tidur tuh langsung mandi, betul ya Pak? Orang-orang tua dulu, laki perempuan bangun tidur langsung mandi, seger, ketemu pasangannya seger. Orang tua zaman sekarang istri jam 7 masih belum mandi. Masya Allah. Kalimatnya apa? Agar nanti masih masak sekalian kotor, sekalian bau, jadi nanti mandinya aja nanti sekalian. Masya Allah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Ta'ala. Masalah nanti mau bau mandi lagi Bu, bau mandi lagi gak jadi masalah, tapi jangan bertemu dengan suamimu dalam kondisi yang penuh dengan iler yang aromanya gak karu-karuan. Saya bahasanya vulgar Bu, mohon maaf ya Bu ya, karena kalau nggak begini nggak paham nanti, nggak jelas. Sama dengan bapak-bapak juga begitu, ya juga begitu nih. Penampilan penting. Nah kalau penampilan sudah indah di rumah, bersih, indah, an-nadhafatu minal iman, kebersihan bagian daripada iman. Hasilnya apa? Perhatikan, hati nyaman, hati nyaman. Terus apalagi gaya pikir jadi cemerlang. Imam Syafi'i berkata rahimahullah, man taba rihu zada aqluh. Siapa yang aromanya itu harum, daya pikirnya, daya kemampuannya berpikir semakin melejit. Zada aqluh, semakin melejit. Caranya gimana? Harumkan. Karena luar biasa. Siapa yang gak mau? Semua orang mau pengen jadi istrinya, suaminya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Pada ngelamar ditolak sama Sayyidatuna Khadijah. Kenapa? Sorry bro, gak level kamu. Gak level. Lihat Nabi Muhammad SAW, ganteng, pintar, muda, cerdas, berpengalaman, duitnya banyak. Sekufuk kafaah. Yang satu cantik, pintar, duitnya banyak, berpengalaman. Yang satu muda, pintar, duitnya banyak, berpengalaman, dan akhlaknya sama-sama luar biasa. Jatuh cintalah Sayyidatuna Khadijah, menikahlah dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umur 25 tahun sudah sukses, punya istri cantik, duitnya banyak, beliau juga duitnya banyak. Maka 25 sampai 40 tahun di situ Nabi Muhammad SAW sudah mulai mengurangi keluar bisnisnya. Jadi mulai pakai anak buah. Beliau big boss. Nah, bos itu nggak perlu banyak keluyuran, udah lain. Nah, udah masa-masa pergi udah lewat. Ini masa bos percayakan pada bulan ngurus ini, bulan ngurus ini. Nah, menjelang 40 tahun Rasulullah SAW udah zatnya itu, nalurinya ya sebagai seorang rasul, ya seorang nabi. Rasulnya SK pemutusan belum, tapi nabi sudah termaktub awal Nabi Muhammad SAW. Nggak nyaman hidup di masyarakat, duitnya banyak, bisnis semua ditinggalkan, naik ke atas gunung, masuk ke Gua Hira. Untuk apa? Ya ta'abbad, untuk beribadah berbulan-bulan sendiri di dalam gua di atas kota Makkah Sallallahu Alaihi Wasallam. Zaman sekarang ada yang niru, nggak punya duit, ibadah dalam masjid. Masya Allah. Ya, meninggalkan dunia masuk dalam masjid. Saudara-saudara, itu bukan karena meninggalkan dunia, memang karena dia ditinggalkan sama dunia. Gak punya duit, akhirnya masuk masjid. Beda dengan Nabi Muhammad SAW, punya duit masuk dalam masjid, punya duit ya ta'abbad, masuk Gua Hira. Untuk apa? Khalwat, tinggalkan manusia. Sekarang tinggalkan manusia gara-gara gak punya duit. Bedanya luar biasa. Yang muda-muda cari duit yang banyak, kerja yang benar, jadi orang yang pintar, orang yang cerdas, orang yang punya akhlak mulia. Duitmu banyak, kemudian tunjuk wanita yang kamu suka, insya Allah gak ada yang nolak.
Loh, iya, duit banyak, tampan, pintar, budinya mulia. Ngelamar anak orang, pintu terbuka. Tapi duit gak punya, wajah gak jelas, akhlak gak karu-karuan. Terus ngelamar anak orang ditolak, sakit hati. Kenapa lamaranku ditolak? Jawabannya, silahkan bercermin, Mas. Iya, aku kan bertakwa. Sholat kamu gak jelas kok bertakwa. Takwa bukan cuma sholat. Nah ini tiru Nabi Muhammad SAW itu yang komplit. Tiru Rasulullah ya, yang komplit. Masya Allah. Nah singkat cerita, sampai jadi Rasul SAW. Sampai jadi Rasul. Setelah beliau jadi Rasul, beliau berdakwah. Ini akan saya jelaskan, Insya Allah. Kenapa saya kasih prolog begitu biar paham. Jadi Rasul itu nggak instan. Jadi Rasul bukan umur 1 hari. Jadi Rasul bukan umur 7 tahun. Jadi Rasul bukan umur 25 tahun. Jadi Rasul diutus ke orang lain itu umur 40 tahun. Dan dari mulai 0 sampai 40 tahun itu Rasul Muhammad SAW mengalami peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Bukan peristiwa yang biasa, banyak peristiwa yang dialami dalam hidupnya, dilatih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matang umur 40 tahun, kemudian mengembangkan dakwah. Dalam waktu 23 tahun menjadi penguasa yang menguasai jagat raya. Ya, menguasai jagat raya. Mekah dikuasai, Madinah dikuasai, Jazirah Arab pun dikuasai sampai hari ini. Terus kekuasaan Nabi Muhammad SAW berkembang sampai ke Banjarmasin, semua sebut-sebut nama Nabi Muhammad SAW. Tidak punya akun di Facebook, nggak punya akun di Instagram, ya nggak punya akun di Twitter, nggak ada. Rasul nggak punya juga grup di WhatsApp, tapi namanya ada di mana? Followernya unlimited ila akhir zaman. Bagaimana beliau bisa sukses seperti itu? Karena beliau mengembangkan dakwah dengan 3 metode paling sedikit. Ini akan saya jelaskan. Nomor 1, dakwah Nabi Muhammad SAW itu selalu membawa kedamaian. Physically, secara postur tubuh fisik buat orang damai, nyaman, tentram. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah Maha Indah, Allah mencintai keindahan. Allah Maha Indah, Allah mencintai keindahan. Maka salah satu metode dakwah Nabi Muhammad SAW adalah menampilkan diri yang indah. Menampilkan diri yang indah. Ini kalau dipraktekkan dalam kehidupan di rumah akan jadi indah. Di kantor akan jadi indah. Di masjid akan jadi indah. Di masyarakat akan jadi indah. Kalau Muslim mau seperti ini. 1, Nabi Muhammad SAW fisiknya itu bersih, harum. Bersih, harum. Nah kalau masalah zatnya beliau SAW, Rasulullah nggak usah pakai parfum, lebih harum daripada parfum. Tapi beliau yang sudah lebih harum dari parfum masih pakai parfum. Bukan cuma pakai parfum, selain pakai parfum, beliau juga bakar itu menyan, hukum keharum dibakar. Bahkan beliau menyemangati nanti di surga, setiap orang yang masuk surga dikasih hadiah tempat membakar dupa mibkharah. Itu nanti ada setiap orang yang masuk surga kasih 1. Padahal di surga gak ada api ya. Api itu kan di neraka. Tempatnya dikasih. Oh, di dunia aja pakai elektrik bisa kok ya. Di dunia surga teknologinya super. Gimana? Wallahu a'lam. Surganya udah harum. Di dunia itu kalau kita banyak makan harus buang hajat, betul? Nah, buang hajat itu aromanya enak atau nggak enak? Nggak enak. Jangankan kalau aroma buang hajatnya, aroma anginnya aja nggak enak. Aroma anginnya aja nggak enak. Lain di surga itu makan apapun nggak buang hajat. Buang hajatnya wujudnya keringat, dan keringatnya aromanya harumnya luar biasa. Makanya Nabi Muhammad SAW yang lebih dari surga dan segala isinya, Rasul itu keringatnya harumnya mengalahkan parfum yang ada. Nah, secara postur tubuh Nabi SAW, 1, beliau mewangikan dirinya yang sudah mati, diharumkan kasih parfum. Yang kedua, beliau itu berdandan. Rasulullah dan berdandan bagaimana? Rambutnya disisir, pergi kemanapun bawa sisir, bawa cermin. Kemudian dia apa lagi? Rambutnya dikasih minyak rambut, jadi tampak seger terus. Itu Nabi Muhammad SAW.
rambutnya klimis kata orang Jawa, aromanya harum, kemudian wajahnya juga ditertibkan. Tertibkan bagaimana? Beliau itu SAW dipandang indah, ya wajahnya dipandang indah. Rasulullah mensunahkan memanjangkan janggut, betul janggut dipanjangkan, tapi ingat harus diindahkan, jangan panjang tapi gak karu-karuan. Panjang gak jelas, yang satu rambutnya ke sana, yang satu ke sana, dilihat serem, panjang dirapikan, diindahkan. Kemudian Rasul gak suka kalau rambut putihnya buat orang yang melihat itu suntuk. Betul, putih itu tanda rahmat. Tapi ingat, mertua Nabi Muhammad SAW alias ayahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kan mertuanya Rasulullah. Berarti ayahnya Sayyidina Abu Bakar mertuanya Rasulullah SAW. Ya. Nah, datang Rasulullah bilang kepada Sayyidina Abu Bakar, tolong itu rubah warna rambut ayahmu. Karena ayahnya Sayyidina Abu Bakar rambutnya warnanya putih yang gak enak itu. Putih yang kelihatan laku luar biasa. Jadi dipandang itu gak nyaman. Wajahnya jadi gak nyaman, kurang untuk dilihat. Sama Rasul disuruh merubah, dikasih semir warna coklat atau kuning. Pokoknya rubah, jangan putih. Lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW sampai penampilan mertuanya pun diperhatikan. Penampilannya harus enak. Lah kita harus dandan. Jangan bilang rambut saya putih kan tanda rahmat. Tanda rahmat untuk dirimu sendiri. Kalau buat orang lain bisa kiamat itu. Gak enak itu kan? Iya, semir, jangan hitam. Warna coklat tua atau apa yang menyenangkan. Kecuali kalau putihnya indah. Ada orang-orang yang putihnya indah. Seperti beliau-beliau yang di samping kanan saya, putihnya indah. Ya, putihnya indah. Tapi kalau putihnya menyeramkan, nauzubillah min dzalik. Jangan dikira saya nggak lihat. Saya itu walaupun di sini mata saya kemana-mana. Iya, ya putihnya indah. Kalau putihnya indah nggak jadi masalah. Tapi saya pernah lihat orang yang putihnya menyeramkan. Masya Allah. Dan saya lihat diri saya sendiri ketika rambut saya putih, saya bercermin. Masya Allah. 40 tahun lebih tua. Ngeri. Begitu saya cat jadi coklat tua, 40 tahun lebih muda. Ya, 40 tahun lebih muda. Padahal umur saya baru 43 tahun. Berarti serasa umur 3 tahun. Karena apa? Disemir tuh rambutnya ya, disemir, diindahkan. Kumis sunnahnya dikerok. Jangan pasang kumis sampai panjang seperti ya, panjang ke bawah tuh ya. Seperti film-film silat Cina tuh ya. Panjang tuh. Nah, itu silat gak apa-apa kan. Tapi kalau kumisnya itu panjang atau tebal sampai nutup bibir. Sampai nutup bibir, termasuk orang yang doanya tidak akan diterima. Kalau sampai nutup bibir, suruh merapikan, boleh tebal yang rapi. Masya Allah, kayak Pak Raden ya, tebal tapi rapi. Almarhum Pak Raden tuh. Dan dirapikan tuh, kumisnya dirapikan. Kalau dikerok lebih bagus. Kumisnya bersih, cindotnya rapi, aromanya harum, bajunya pun rapi. Nabi Muhammad SAW itu fashionable. Iya, selendangnya pun warnanya ganti. Kadang kesempatan A pakai imamah warna hijau, ya kadang pakai warna merah. Lihat situasi dan kondisi. Kadang pakai baju warna putih, kadang pakai ini. Disesuaikan dengannya. Nah bayangkan kalau zaman sekarang ada ustadz, mohon maaf ibu-ibu, tolong saya dikoreksi kalau saya salah ya Bu ya. Kalau ada ustadz ganteng, harum, bajunya menarik, tutur katanya halus, wajahnya penuh senyum, ibu-ibu suka nggak? Mau jawab suka nggak? Enak jempol 2. Ya kan? Normal manusia, jangan kan ibu-ibu, bapak-bapak. Lihat ada manusia yang murah senyum, harum, ganteng, penampilannya oke, kece, keren. Otomatis bapak lihatnya aja udah asik, yang lihatnya udah asik. Dan ini cara dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi muslim harus menampilkan penampilannya oke, penampilan yang bagus. Dan di rumah terhadap keluarganya sendiri penampilannya udah serem. Gimana anaknya mau nurut? Gimana anaknya mau belajar? Gimana pasangannya mau ikut? Karena penampilannya tidak enak. Satu itu penampilan. Nomor 2, sorry, ini sungguh menyenangkan dakwah yang satu ini. Nabi itu suka ngajak makan, saudara.
Jadi Rasulullah itu nggak banyak bicara. Ya nggak banyak bicara. Kalau bicara kan singkat-singkat, padat, penuh makna. Lebih banyak senyum, ngasih makan. Senyum, ngasih makan. Masya Allah, ada ustadz murah senyum, harum, rapi, kemudian kalau dakwah itu dia suka ngasih makan. Kira-kira Anda siap nggak jadi muridnya? Ya otomatis tuh ya. Saya mau ajak kamu yuk makan nanti siang. Ini saya makan ya, diajak makan. Traktir ya, di warung mana, makan enak sambil ngobrol. Masuk itu ilmu. Ya ilmu masuk. Dan di rumah itu bisa diterapkan. Suami, istri, anak. Jangan dudukkan anak untuk dinasehatin mental. Ayah mau bicara sama kamu. So, apa lagi? Ya, ayo ke depan. Hidup. Kamu tuh jadi anak. Anaknya batin. Semoga segera selesai. Gampang selesai. Ya Allah, akhiri ayahku. Masya Allah. Bisa salah ngomong tuh dia. Ya. Bisa salah ngomong jadi anak durhaka justru na'udzubillah min dzalik. Tapi santai saja jadi orang tua, ajak itu istri, ajak suami, ajak anak makan bareng. Waktu makan bareng itu cerita, ngobrol, ceritain A, ceritain B. Anak denger, ya anak denger. Nah itu masuk, nasihatnya akan masuk. Istri dinasihatin sambil makan masuk. Makanya nggak ada pebisnis yang buat deal tanpa makan. Mau buat deal untuk sebuah proyek itu biasanya ada minum teh, minum kopi, snack. Iya, begitu deal makan besar, pulang jabat tangan, pelukan. Itu cara dakwah Nabi Muhammad SAW. Caranya seperti itu. Makanya di zaman Nabi SAW orang yang makan dengan piring kecil ciri-ciri orang bakhil. Kebanyakan orang bakhil atau orang nggak bakhil. Kalau makan dengan piring kecil itu orang bakhil. Pelit. Kenapa? Maunya dimakan sendiri. Untuk dirinya sendiri. Makanya dulu sahabat berlomba-lomba buat piring yang besar. Nah kalau sekarang nampan ya, nampan. Kalau makan di bawah itu piring besarnya, cari teman. Ayo yuk makan bareng saya. Makannya berjamaah, ngobrol lagi di situ. Nabi Muhammad SAW nampannya diameternya kurang lebih ukurannya 1,5 meter. Diangkat oleh 4 sahabat yang kalau zaman kita sebut al-buju, badannya besar. Maka Rasul bersabda SAW, kalian kalau makan dari tepi jangan ambil bagian tengah, karena tengah itu tempatnya barokah. Kenapa? Karena sahabat yang makan bersama Nabi Muhammad SAW berbaris di pinggiran nampan yang besar. Sof berikutnya di belakangnya lagi. Sof berikutnya di belakangnya lagi. Sof yang awal makan pinggir, pergi ganti sof berikutnya makan yang agak tengah. Yang paling akhir gak dapat apa-apa. Dapat tengah itu udah bagian paling habis gitu ya. Nah, tapi ingat di situ ada doa Rasul, di tengahnya ada barokah, sehingga yang paling akhir senang lagi. Gak dapat makan banyak gak apa-apa, tapi berkahnya banyak. Indah itu cara dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diajak makan, saudara-saudara. Nah ini cara ngajak makan, ini cara dakwahnya para habaib. Makanya habaib itu kalau buat acara selalu ada makan, dan itu ditiru ya oleh para guru, oleh para kiai, oleh para santri. Di majelis ada makan, meskipun cuma minum air. Ya meskipun cuma minum air, syukur-syukur ada snack, entah apa, kacang, entah roti, entah sesuatu yang dicicipin. Itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Janganlah kalau orang bertemu kemudian berpisah kecuali saling mencicipi sesuatu satu dengan yang lain. Indah sekali ini kalau dipraktekkan. Orang yang ganteng, murah senyum. Orang jelek itu kalau murah senyum, bersih, mesti enak dilihat. Boleh buktikan. Nanti cari orang yang paling jelek yang pernah Anda lihat, suruh dia senyum, mesti indah. Ya, kemudian bersihkan. Kulitnya hitam seperti apapun, bersih, rapi, indah. Seperti kita punya ruangannya sangat sederhana, jelek, tapi kalau rapi, bersih, harum, jadinya indah. Jadi bersih itu indah, rapi itu indah. Manusia juga begitu, nggak ada sebenarnya manusia jelek. Jelek itu kan persepsi ya, tergantung mata yang mandang. Kadang ada wujudnya itu jelek, tapi kata orang wajahnya penuh seni. Ya wajahnya penuh seni, hidungnya berbeda. Ternyata dilihat global jelek, tapi hidungnya ajib. Matanya luar biasa. Hidungnya nggak jelas, tapi matanya sangat
Jelas, jadi orang itu bisa cinta karena bagian-bagian tertentu di wajah. Itulah keadilannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pesimis dengan wajah kita seperti apapun, harus pede. Yang penting rapi, harum, bersih, murah senyum, kemudian ahli ngajak makan. Nah, metode yang terakhir, ibadahnya banyak. Nah, ibadah banyak ini kan urusan vertikal ya, vertikal. Kalau yang tadi murah senyum, ngobrol, makan, horizontal. Makanya urusan vertikal Rasul bersabdanya apa? Washolli billail wa nasmiya. Kalau manusia udah tidur semua, kalian sholat malam lah. Maksudnya nggak ada orang yang tahu kamu ibadah. Ini sekarang dakwah agak aneh. Orang ketemu langsung, kamu sholat ya, kamu pikir baca Al-Quran. Kalau ketemu orang kamu jangan ngajak baca Al-Quran, ajak makan. Paham? Ketemu orang, ajak minum kopi, ajak minum teh, jangan ajak sholat, jangan ajak zikir. Di sela-sela kamu minum kopi bersamanya, di sela-sela kamu itu makan bersamanya, sisipkan di situ ajakan untuk sholat, ajakan untuk zikir. Jangan orang stres datang langsung baca sholawat 2000 kali, mati dia. Ya orang stres datang, kopinya minum dulu mas, kopinya minum, kopinya, ya, kopinya minum. Makasih. Jazakumullah khairan. Cara ngoles ikan. Saya baru bicara kurang lebih 40 menit ya. Kurang lebih 40 menit. Ya kurang lebih. Protes terus di belakang. Ya kurang lebih 40 menit. Bisa kurang, bisa lebih. Tergantung dari mana ngitungnya. Tergantung dari mana menghitungnya. Oke. Nah, urusan ibadah saat kamu sendiri dengan Tuhanmu. Malam di rumah banyak sholawat di sana, banyak istighfar, banyak zikir. Jangan ada tamu, kamu bilang sama tamunya, mari kita sholawat. Salah kamu. Ada tamu itu ibadahnya kasih makan. Ada tamu ibadahnya kamu hadapkan wajahmu ke arah tamumu dengan penuh senyum, bahagia, hati lapang. Ajak dia ngobrol, meskipun zikir, sholawat, qiraat Al-Quranmu hilang. Nanti ganti waktu kamu sendiri. Itu kan dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sahabat udah siap sholat isya di masjid. Rasulullah lagi di rumah, belum keluar datang tamu. Apa Rasul ngomong sama tamunya? Maaf ya Pak ya, waktunya sholat, jangan tamu. Ayo sholat. Ini jamnya sholat ini. Ayo ke masjid, ikut sholat bersama saya. Apa ngomong begitu? Enggak. Dilihat per kasus. Tamunya dipersilahkan duduk dulu, bukan baru kelihatan tamu kemudian, sorry Pak, saya udah ditunggu jamaah di masjid Pak. Banyak nunggu saya Pak, saya imam Pak. Saya imam, Bapak datang waktunya nggak bener. Udah Bapak kalau mau tunggu nggak mau silahkan pergi. Masya Allah, ngeri.com. Ini datang tamu Nabi Muhammad SAW, jamnya ini sholat, waktu sholat, sahabat sudah siap semuanya. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW? Nyuruh tamunya pergi? Enggak. Ngajak tamunya ke masjid? Enggak. Kenapa? Karena ini kasusnya kasus orang butuh diselesaikan saat itu. Gak boleh ditunda. Sama Rasul dituntaskan masalahnya sampai selesai. Setelah masalahnya selesai, Rasul berangkat ke masjid. Sampai masjid, sahabat udah pada tidur. Tidur sahabat. Tapi gak batal wudhunya karena tidur dan pada duduk yang mutamakin, duduk dengan pantat itu nempel ke lantai, sehingga tidak batal wudhunya. Nah, Rasul kemudian mengatakan kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala ajma'in, sallallahu, kalian ini di muka bumi tidak ada orang yang ibadah seperti kalian. Kalian yang paling bagus, paling besar nih Pak pahalanya. Karena dari tadi menunggu sholat. Orang yang menunggu sholat itu dia dihitung sedang sholat. Rasul menyelesaikan urusannya dengan tamunya. Nah, ini kita harus tahu, kalau di hadapan orang diajak ngobrol jangan pegang tasbih. Nggak berakhlak itu. Ada orang ajak ngobrol, Ustaz, saya ini begini, maaf. Ini nggak dapat dua-duanya ini. Tamunya nggak terhormati, Tuhannya juga nggak dihormati. Nggak dapat dua-duanya. Ya, tasbih atau pakai elektronik.
Lanjutkan. Gak akhlak, gak sopan. Al-Habib Alwi bin Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi rahimahullah, ayahnya Habib Anis. Habib Alwi itu satu hari bisa puluhan ribu baca kalimat tahlil la ilaha illallah. Kenapa? Karena tasbihnya gak pernah berhenti muter. La ilaha illallah. Terus berhentinya apa? Kalau ada orang ngajak bicara, Habib saya ada terus, silahkan duduk, tasbih ditaruh. Silahkan bicara, didengarkan baik-baik. Dijawab, selesai, udah, iya Bib, makasih. Lanjutkan lagi, jalan. Begitu ada orang ngajak bicara, taruh orang yang dihadapin. Sama sekarang, zikir tidak, tasbih tidak, ngadepin suami, WhatsApp yang dipegang. Masya Allah. Hadir, orangnya hadir. Maaf ya Bu, suami-suami juga begitu. Makan tasbih ya tidak, zikir tidak. Begitu ngadepi wajah ibu ngajak bicara, suami pegang handphone, terus, oh ya, lihat Detik.com, baca berita, ya, baca pesan-pesan di WhatsApp. Taruh dulu itu handphonemu, lihat suamimu, taruh handphonemu, lihat istrimu. Ini cara beribadah yang diajarkan Rasul ya begitu. Bukan kamu lihat istrimu sambil pegang tasbihmu, terus. Nggak ada Nabi Muhammad SAW ngadepin istrinya sambil kemudian komat kamit berzikir. Tidak, ngadepin istrinya beliau senyum, bicara bagus, pituturnya indah. Sama juga istrinya begitu, meskipun hatinya nggak pernah putus dengan Tuhannya. Ini metode dakwah Nabi Muhammad SAW. Kalau kita jalankan dan kita amalkan, enak. Nah, saya mau ambil dari 3 itu 1 dulu. Belum selesai. Walaupun sudah 50 menit, masih sanggup dengar nggak ini? Yakin? Jangan maksakan diri. Kalau capek pulang. Lebih cepat pulang Anda, saya lebih senang. Iya lanjut. Tapi ingat di sini banyak orang yang lebih tua dari saya. Kalau saya kan anak muda sampai subuh siap. Tapi beliau-beliau yang di samping kanan saya ini kan walaupun kuat kan harus pulang. Terima kasih Bim, mohon maaf saya pakai untuk segera pulang. Nah, begini, satu ini tolong diamalkan, mempercantik penampilan. Mohon maaf ya Bu, bapak-bapak itu kalau di rumah kaos dalamnya warnanya putih bersih atau agak coklat. Yang kedua, bapak-bapak kalau di rumah itu kaos dalamnya udah mulai agak sobek atau banyak sobeknya. Senyum ibu-ibu dan tawa bapak-bapak menunjukkan, ya, Anda tahu apa jawabannya. Awak sama pasangannya kok penampilan terjelek. Sama orang lain aja jelek nggak boleh, apalagi sama pasangan yang tinggal serumah, kaosnya robek, buang jadi ketpel. Habib kok begitu, mubazir nggak mubazir? Daripada beli pel lebih baik kaosmu jadi pel, itu penghematan tingkat tinggi. Kan jadinya beli kaos lagi. Ingat sabda Nabi Muhammad SAW, Allah itu suka kalau tanda-tanda nikmat yang Allah berikan kepada hambanya tampak dalam penampilannya. Duit banyak beli kaos nggak mau, masya Allah. Al-pelitu wal bakhilu, terhadap diri sendiri tingkat kepelitan tingkat tinggi. Ya Bu ya. Memang biasanya begitu ya. Bu, tolong dijawab jujur. Tapi agak gak enak.